segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Raja kami, Tuhan kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan masih pertemukan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Bapa. Tuhan ampuni semua salah dosa kami, kelemahan, kekurangan, pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat kuasa darah mengkuduskan kehidupan kami, layakkan kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada siang hari ini. Mulai dari Tuhan, worship leader Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan setiap pendoa-pendoa yang menaikkan doa-doa kepadamu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru Bapa. Bahkan kami semua yang hadir pada siang hari ini, biarlah urapan kuasa Roh Kudus itu boleh membakar hati kami, membakar jiwa dan roh kami Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kalau ada penguasa-penguasa, pemburu-pemburu udara, roh jahat di udara Tuhan yang ingin mengganggu jalannya ibadah pada siang hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami. Biarlah hati, jiwa dan roh kami Tuhan berpusat kepadamu Yesus di dalam pujian penyembahan kami. Bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dibuka ibadah, oh Tuhan, doa dan kuasa pada siang hari ini. Haleluya. Amin.
sungguh berharga di mata Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Maka dari itu kita harus hidup di dalam kekudusannya, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh menyembah dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, percayalah, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau beri hidupku, Kau temani janjiku di setiap langkah. Aku tak berserah kepadamu, Kau terima diriku, Kau serahkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau tepati semua janjimu di setiap langkah. Aku akan berjalan memelihara hidupku bagimu. Kekuatanku Kau beriku, Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, anugerah yang luar biasa yang melimpahkan dalam hidup kami. Siang hari ini kami hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu, menghadiri tatamu. Kami bersyukur seberapa kami yang hadir adalah kami
di dalam doa puasa pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dan firman. Biarlah Tuhan kau urapi hamba-Mu ini yang bukan apa-apa, yang tidak punya apa-apa. Biarlah kau mampukan, layakkan Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh menyampaikan sharing, menyampaikan perenungan kebenaran akan firman-Mu, sehingga kami siang hari ini boleh dikuatkan, boleh mendapatkan jawaban atas segala pergumulan kami. Kami sambut kebenaran akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih duduk. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gereja Betani Indonesia Cabang Juanda dan kepada Bapak Pendeta Pemilan Mahina selaku koordinator Cabang Juanda, Ibu Ruth selaku penanggung jawab ibadah doa puasa, dan kepada saudara-saudara sekalian semuanya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan perenungan kebenaran firman Tuhan ibadah doa puasa yang hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, masalah hidup, beban berat, sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, tekanan, ketakutan karena ketidakpastian hari depan, mungkin karena doa yang sering kita sampaikan kepada Tuhan, apakah itu didengar atau dijauh sama Tuhan, dan lain sebagainya. Saya katakan semuanya itu bisa membuat kita buta. Kita bisa membuat mata kita buta karena kita tidak bisa melihat Tuhan kita, di mana Dia adalah yang terbesar, Dia yang lebih besar dari masalah atau beban ataupun apa itu yang kita hadapi saat ini. Contohnya para murid Yesus, ya, para murid Tuhan ketika di atas perahu dihadapkan dengan angin sakal yang membuat perahu itu terombang-ambing. Bapak Ibu Saudaraku, suatu masalah yang tiba-tiba dihadapi oleh para murid Tuhan. Kita tahu murid-murid Tuhan itu berasal di daerah danau itu, ya. Bahkan sering ke danau itu mencari ikan. Bahkan sering juga saya yakin mereka menyeberangi danau itu. Tetapi ada masalah angin sakal yang tiba-tiba datang mengombang-ambingkan perahunya sehingga mereka ketakutan. Dan bahkan murid Tuhan pun mata mereka buta ketika Tuhan Yesus menghampiri, berjalan di atas air pada kutip. Petrus sempat mengatakan, Tuhanku. Mata buta, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mengenali Tuhan yang datang pada saat itu. Ya, dia katakan, kalau Engkau memang Tuhan, perintahkan untuk aku bisa datang ke mengampuni. Kenyataannya bisa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Petrus bisa berjalan di atas air, tapi ketika dia sadar akan sekelilingnya, dia sadar kembali akan keadaannya, bahwasanya saat itu masih angin sakal, angin masih memporak-porandakan, mengombang-ambingkan perahunya. Dia merasa ketakutan, akhirnya tenggelam juga. Sehingga Tuhan Yesus pegang, angkat. Ketika Tuhan sudah naik ke perahu, maka reda semuanya. Pertolongan Tuhan luar biasa mengatasi semua masalah. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan katakan, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Memang rasa takut secara manusiawi dialami oleh setiap manusia, oleh kita semua. Namun rasa takut itu apakah sudah mengusik atau mengganggu kehidupan kita? Rasa takut itu seringkali tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudaraku, menguasai hati dan pikiran kita. Jujur, seberapa banyak di antara kita yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat 12 dan berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Di dalam menghadapi segala sesuatu, kita katakan kepada Allah aku benar-benar percaya, aku gak takut. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada Allah itu bercampur dengan kekhawatiran. Ya Pak ya, ada kekhawatiran yang sering mengusik hidup kita. Itu membuat kita menjadi takut. Takut itu reaksi yang wajar bagi setiap manusia terhadap kesulitan atau bahaya. Kalau kita tidak pernah takut, justru artinya ada yang tidak beres dengan hidup kita, dengan tubuh kita. Takut itu ada dua macam, yang positif dan negatif. Takut yang positif, kita takut sama Tuhan, ya. Takut karena keagungan Tuhan, takut kita karena menghormati Tuhan, takut kepada Roh Kudus, takut kepada perbuatan dosa. Takut positif harus didorong terus. Tapi ada satu takut yang negatif, ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara. Takut yang harus kita atasi. Ya. Takut ini berasal dari bahasa Ibrani, aslinya yaitu yari. Ya. Artinya adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh ketakutan sampai kita kebetulan oleh ketakutan. Intimidasi dari rasa takut tersebut akan membuat kita menjadi lemah. Semakin lemah, membuat kita tidak berani dalam menghadapi apapun, sehingga kita menjadi orang yang minder, menjadi orang yang serba takut semuanya. Tapi Allah tidak mau kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Allah tidak mau kita semua dilumpuhkan oleh ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, jangan takut. Kata jangan takut ini, kalau di dalam Alkitab ini ada sekitar 360 kali. Jadi artinya hampir 1 tahun penuh Tuhan mengingatkan kita untuk tetap jangan takut, jangan takut. Gimana supaya kita tidak takut, supaya kita jangan takut? Tapi Ibu Saudara, kita tinjau dahulu kenapa kita bisa menjadi takut, apa penyebab kita takut? Karena situasi yang sekonyong-konyong, yang tiba-tiba berubah, yang tadinya tenang-tenang saja, yang tadinya lancar-lancar saja, yang tadinya happy-happy saja, tiba-tiba ada masalah yang mengusik kehidupan kita. Masalah yang tadinya tiba-tiba menghampiri kita, membuat kita kaget, terkejut. Seperti murid-murid tadi, enak-enak menyeberangi danau, tahu-tahu ada saka datang tiba-tiba itu, sehingga takut itu datang. Dan kita tidak siap atau tidak mampu membuat kita masuk ke dalam situasi yang menakutkan tersebut. Selain kita tidak bisa menduga situasi yang tiba-tiba berubah, sering kita menganggap bahwasanya Tuhan tidak peduli. Apa benar Tuhan tidak peduli, Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu kalau murid-muridnya disuruh untuk menyeberang bakal nanti ada badai. Tahu. Tuhan masih perintahkan murid untuk menyeberang mendahului dia ke
melaut, dan Tuhan izinkan badai itu menerpa perahu mereka. Tuhan peduli. Kalau Tuhan nggak peduli, ngapain Tuhan jalan di atas air menghampiri mereka? Tuhan peduli dengan kita semua, bahkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang tergabung dalam tim dua kuasa ini. Gak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu peduli keadaan kita. Tuhan peduli isi hati kita. Tuhan peduli kerinduan kita. Hal yang ketiga yang membuat kita takut itu adalah karena kita kurang percaya kepada siapa? Ya kepada Tuhan Yesus lah. Ya. Kita sering lebih percaya kepada situasi yang kita lihat dibanding dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya Petrus. Setelah dia sadar situasi, dia ada di atas air dan angin itu masih ada, gelombang itu masih ada. Akhirnya dia dibutakan. Dia kurang percaya kalau ada Tuhan Yesus yang sudah memanggil dia. Demikian juga dengan kita. Ketika kita takut, kita kurang percaya bahwasanya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ya, di dalam firman tadi katakan bahwasanya aku menyertai engkau. Bahkan dikatakan jangan bimbang. Jadi bukan hanya takut saja, tetapi jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sikap kita seharusnya? Harus punya iman. Karena iman itu kebalikan dari rasa takut. Kita harus memiliki iman percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam Roma 8 ayat ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sering ingin agar Allah memberikan peneguhan secepat jentikan jari. Ya, Pak ya. Ketika kita dihadapi masalah, ketika kita berdoa, pasti kita ingin Tuhan jawab. Simsalabim. Ingin suatu saat itu langsung terjadi. Tapi pernah lalu Tuhan mengatakan membuat peneguhan itu langsung terjadi. Ketika Elisa ketakutan, dia melihat pasukan tentara mengepung kota di mana Elisa bersama kelompok, dikepung dengan begitu banyak, dan Elisa ini ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Wah, mati kita dikepung dengan segini banyaknya. Tetapi Elisa meminta kepada Allah untuk membuka mata kujang itu, supaya mata kujangnya itu bisa melihat. Dan sekejap mata kujangnya itu bisa melihat. Dia melihat ada begitu banyak kuda dan kereta berapi di sekeliling mereka, lebih banyak dari pasukan yang mengepung Elisa tersebut. Sehingga dia melihat, oh iya, ternyata banyak yang menyertai setiap kita. Demikian juga dengan kita. Apapun keadaan kita sebagai umat Allah, kita selalu memiliki banyak tentara yang mengikuti kita. Jangan takut. Masalah itu yang kita lihat, kita lewati. Gak usah kita minta peneguhan, minta jawaban Allah sekejap. Tapi kita percaya Tuhan ingin kita percaya akan janjinya bahwa Dia menyertai kita.
Tuhan menyertai bukan hanya Tuhan saja, banyak bala tentaranya yang mengikuti, yang akan menyertai kita, melindungi kita. Untuk hari ada orang di teman saya di kantor juga suka ngomong, dia bisa melihat kalau itu saudara pribadi. Akhirnya di belakangmu itu siapa sih? Pasukan begitu banyak. Dia melihat seperti itu. Saya nggak tahu, saya nggak lihat. Tapi dia ngomong, di belakangmu itu banyak pasukan. Akhirnya ini siapa sih? Akhirnya ini dari mana sih? Nggak tahu kalau dia bahwasanya setiap hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disertai dengan bala tentara yang begitu hebat. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa mengatasi rasa takut adalah mengizinkan Allah memimpin setiap kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih kita, dan membangkitkan ketertiban kita. Dalam diri kita ada Roh Kudus yang mengatur setiap kehidupan kita. Ketika kita intim dengan Tuhan, rasa takut dalam kehidupan kita, apapun itu penyebabnya, bisa kita kalahkan. Karena Allah yang memimpin setiap langkah kita. Apapun yang akan kita lakukan, percaya Tuhan pimpin langkah hidup kita. Karena ketakutan itu, apapun itu, bisa menyeret kita ke dalam suatu kehidupan yang membuat kita tidak bisa berbuah. Kita selalu dibawa oleh iblis, diintimidasi oleh iblis untuk selalu memikirkan masalah kita, untuk selalu fokus kepada masalah kita. Tapi kita lupa, kita dilupakan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Berserah, berserah, bukan menyerah, berserah, supaya Dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Saya akan berikan kesaksian kepada saudara. Sebelum saya sampaikan firman ini, ketika Om Maluk ngomong saya, sebenarnya saya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi Tuhan angkat saya. Aku sharing perenungan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ya, nggak ada kegiatan pekerjaan. Karena unit yang saya pegang, saya kan driver di Grab di bandara. Kegiatan saya terakhir begitu. Di sana pemilik mobil ditarik mobilnya karena sudah lebih dari 5 tahun masanya dia tarik dan dia nggak ada kelanjutannya. Akhirnya saya mau inisiatif untuk masuk, untuk ambil sendiri. Bapak Ibu Saudara, proses dalam sebulan lebih untuk saya bisa leasing unit. Akhirnya di ACC unit itu dapat. Di saat ACC itu keluar, itu saat saya ngomong sama istri saya, udah terserah habis. Semua banyak yang ditolak, banyak tolak, akhirnya berserah sama Tuhan. Mau gimana Tuhan, mau buat aku gimana? Akhirnya malah keluar ACC itu ya. Nah, ada masalah lanjutan Bapak Ibu Saudara. Karena faktor usia, karena faktor nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada gaji, akhirnya harus dengan DP yang lumayan besar.
lebih besar, ditambah lagi harus deposit 2 kali angsuran. Lumayan nilainya. Jadi DP yang tadinya saya siapkan yang awalnya hanya umumnya 5 juta ya, 5 juta ini berkembang menjadi 23 juta. Belum, terus apa? Saya sudah terlanjur pinjam juga 5 juta dan harus kembalikan, dan proses sebulan lebih saya sudah cicil untuk kembalikan. Sudah tidak ada duitnya, saya mau kembali saya usahakan lagi. Akhirnya saya punya, ini saya udah satu-satunya saya yang punya adalah sertifikat rumah di depan mana-mana. Dan akhirnya apa Bapak Ibu, sampai saat saya diminta untuk menyampaikan permohonan rumah Tuhan belum jawab. Sampai bahkan sampai hari ini jawabannya masih belum ada, masih belum balik dari manapun, masih belum ada, karena nggak ada gaji, nggak ada penghasilan. Mereka khawatir di mana nanti nyicilnya. Padahal itu sertifikat rumah, harganya rumah saya di tempat rumah saya sudah 100 lebih ya, sudah hampir di 200 sampai. Saya cuma hanya pinjam 23 juta. Namanya saya pinjam 35 karena saya mau coba sisihkan untuk perkiraan untuk angsurannya, deposit angsuran. Tapi akhirnya saya turunkan sampai mentok di 23. Dan tadi ini barusan sebelum mulai saya coba telepon, dikatakan belum dapat apa-apa Tuhan. Saya takut, saya percaya Tuhan bawa saya di dalam kondisi, dan Tuhan izinkan kalau badai itu, dan supaya bisa menyaksikan bahwasanya kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut, tetap percaya Tuhan menyertai dan Tuhan punya rencana. Mungkin Tuhan nggak mau rencana, nggak mau saya ke sana, atau gimana saya nggak tahu ya sampai sekarang. Kita sebagai manusia kadang-kadang secara manusia ingin langsung sekejap mata Tuhan kasih peneguhan. Boleh nggak sih Tuhan aku itu ambil mobil, boleh nggak sih saya kerja tetap di situ? Tapi belum ada jawaban. Saya percaya semuanya itu dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sadari keberadaan kita sebagai hamba-hamba Allah. Jangan mau kita diperdaya oleh roh ketakutan yang menjajah dan mendatangkan penderitaan. Justru Bapak Ibu saudaraku, kita harus bangkit dan melawan rasa takut. Kita Bapak Ibu saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam tim doa Pedali Juanda ini. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Kita semua dipilih Tuhan, ada di tempat ini, ada tergabung di dalam kelompok pasukan doa di Pedali Juanda ini. Itu gak pernah salah Tuhan pilih saudara. Mari kita pegang, kita lakukan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan segenap tanggung jawab kita, dengan segenap kesetiaan kita. Meskipun mungkin kita ketika kita berdoa, Tuhan dengar enggak sih apa yang kita doakan? Tetapi Tuhan ingin kita tetap setia, kita percaya bahwasanya Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin setiap kita. Apapun, karena Tuhan tahu jika kita diminta untuk berdoa, kita dilatih untuk dekat sama Tuhan, dan Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita semua. Jangan kita menyombongkan diri dengan keangkuhan kita tetap kita pakai itu aku itu doa. Yang gereja ini gak bakal kuat. Jangan menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ditaruh Tuhan di tempat yang tersembunyi. Jangan kita ingin terlihat sama orang lain, tapi bukan tugas kita setiap kita tetap di dalam tim doa ini. Kalau ada share di dalam grup, ada yang tidak bantuan doa seperti
kita jawab, kita respon. Ya udah saya doa, kita doa. Kami dukung di dalam doa. Tapi jangan hanya cuma jawaban aja ya. Ambil waktu, duduk di dalam Tuhan, bawa dalam doa. Karena Tuhan sudah percayakan domba-dombanya Tuhan di tempat ini untuk minta bantuan support doa kepada kita semua. Mereka sudah percayakan, kita bawa itu dalam mesra di dalam doa kita. Kita bawa kepada Tuhan. Saya percaya ada rencana di dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan kita tundukkan kepala. Haleluya. Mungkin siang hari ini ada di antara kita yang merasa ketakutan akan kehidupan. Kehidupan berat, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah pasangan, persoalan ekonomi, soal pekerjaan, soal keluarga, tekanan atau ketakutan akan masa depan. Jangan hal itu membutakan mata kita. Jangan hal itu membawa kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang besar. Tuhan katakan, ini aku. Jangan takut. Tuhan minta kita tenang. Kita tetap di dalam doa. Kita bawa semua itu di dalam doa kita. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur firman yang sudah tertabur pada siang hari ini, biar itu bertanam dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari, untuk kami boleh semakin dekat, semakin intim, dan semakin setia di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap pegang teguh talenta yang sudah mempercayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan semuanya ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kegagalan kami, bukan untuk kebanggaan kami, tapi semuanya itu untuk Tuhan, untuk domba-domba Tuhan yang bertempatkan di tempat ini. Bekali kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu, bekali kami dengan iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menguatkan kita, yang boleh meneguhkan kita, supaya kita jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa dan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Bapak Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang seringkali keadaan di sekitar kita itu membuat kita khawatir, takut, cemas ya, akan masa depan kita, akan keluarga kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Bahkan lebih luas lagi kepada pemerintahan kita. Kita banyak melihat bahwa korupsi masih banyak terjadi. Bahkan hukum di bangsa ini seringkali masih memihak orang-orang yang berduit, memihak orang-orang yang berkuasa. Dan kita bukanlah siapa-siapa untuk menyuarakan itu kepada pemerintah. Yang bisa kita lakukan hanyalah duduk diam di hadapan Tuhan, menyerahkan diri semuanya itu kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mau mengajak Bapak Ibu untuk menguatkan, meneguhkan hati kita bahwa apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab. Firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menjawabnya. Mari saat ini kita naikkan, kita angkat satu pujian,
bahwa doa kita sanggup mengubah segala sesuatu. Untuk kami boleh menaikkan
Shalom Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan hari ini kita ada rapat evaluasi dan penyusunan program kegiatan yang ada di Petani Juanda. Nah, kebetulan saya baru dapat waktu duduk di sini, ternyata pusat ada hadir juga. Apa saya tidak tahu siapa yang wakili, tapi saya sudah sampaikan ke Pak Aswin itu sebulan lalu, tanggal 4 November saya sudah sampaikan Pak Aswin saya ada tanggal rapat kerja dengan jemaat dengan diaken dan para pelayan itu tanggal 28, tapi ternyata kita maju karena libur terlalu banyak, sehingga tadi saya berdapat WA di rumah tanggal berapa, tanggal 25, terus jam berapa. Saya sudah jawab, tinggal sudah tahu siapa yang datang. Cuma saya sudah jawab. Nah, begini Bapak Ibu yang terkasih, saya ini punya tujuan sebenarnya supaya pelayanan yang ada, program yang kita buat ini sebenarnya tujuannya ini untuk jemaat sebenarnya. Yang kedua, khusus kepada pelayan-pelayan kita. Bukan program yang saya maksudkan adalah program untuk, oh kita mau bikin program, kita mau kemana? Ya itu benar, tidak apa-apa. Tapi fokus pelayanan program pelayanan yang kita buat ini adalah fokus khusus untuk jemaat dan pelayan kita. Karena begini Bapak Ibu, saya bicara begini, saya khawatir orang mulai memahami tentang program ini salah. Makanya teman-teman yang doa itu saya bilang ingat, jangan bikin jalan. Kita kalau jalan memang betul jalan boleh, karena itu bentuk daripada refresh seluruh kegiatan yang kita kerjakan, karena kita ini masih berada di dunia. Oh, Mami ada juga. Oh iya, jadi ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya lihat ini ada sekitar 50% lebih yang hadir malam ini, sore ini. Ini tempatnya seperti ini ada. Ini nanti kita menggunakan semua betul-betul sesuai dengan standar rapat resmi. Karena saya berpikir begini, mereka bilang, Pak ini biasa saja lah. Oh cuma pelayanan kok bikin kok sampai. Enggak, justru pekerjaan pelayanan Tuhan kita bikin yang terbaik. Kita ini sudah Tuhan beri yang terbaik. Walaupun tadi mohon maaf Pak Hendra punya persoalan. Ini memang semua kita alami Bapak Ibu. Mungkin hari ini Pak Hendra alami, tapi dulu-dulu juga kita alami. Justru mungkin Pak Hendra masih bisa tertawa, masih bisa bicara. Kita ini malah nggak bisa ngomong. Karena lebih berat dari itu. Tapi berjalannya waktu selesai. Nah, Bapak Ibu yang berkasih, saya lihat para pelayan Tuhan. Jadi hari ini, kalau teman-teman yang ada pada tempat ini, yang bisa hadir sebentar, hadir. Kita bicara tentang pelayanan secara menyeluruh, khususnya untuk yang ada di Petani Juanda. Kalau pusat datang, saya cuma butuh arahan dari mereka. Saya nggak tahu siapa yang datang, tapi saya tetap harap mereka datang supaya kita bicara. Dan yang kedua, jadwal saya juga tahun ini juga, sehingga saya pastikan bahwa semua jalan dengan baik. Amin. Amin ya Bu. Begitu. Itu saja Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kita pelayanan doa ini memiliki program yang cukup banyak. Baik itu ada tim pelepasan, tim konseling, tim hukum, kunjungan. Ini memiliki kedekatan dengan jemaat lebih banyak, sehingga memang butuh kesiapan yang baik, khususnya sumber daya kita yang betul-betul memiliki hati yang tulus untuk melayani. Bukan cuma asal saja, tapi mari kita lihat pelayanan ini betul-betul untuk pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya, bukan asal-asalan. Tadi saya sampaikan ke Pak Roy, kita bukan asal-asal. Akhirnya di saat kita usul juga asal. Kita usul-usul apa-apa juga asal-asal untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tapi kita saya mengatakan tidak asal-asal, dan juga tidak usul-usul cuma asal, tapi semuanya baik. Amin Bapak Ibu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tegaskan hari ini, sebentar ini, semua yang berkaitan dengan pekerjaan pelayanan di Juanda hari ini tercover di lapor semua. Termasuk apa saja saya sudah bicara dengan Pak Adi, semua dibukakan kepada semua. Karena
dari 1.250 jemaat yang ada 48 orang yang dipilih untuk duduk di sini. Artinya bahwa mereka ini dipilih untuk berbicara tentang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Betania Juanda. Saya ulangi, ada 1.200 orang lebih yang ada di Betania Juanda ini, ada 49 orang yang dipilih untuk duduk di sini. Artinya mereka yang duduk di sini, inilah yang mewakili sekian orang itu untuk berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang ada di Betania. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semua. Tolong doakan supaya kita, karena kita ekspatriat saja, karena waktu saya rapat itu jam 6, minimal jam 8, setengah 9 selesai. Karena itu sudah di setting supaya cepat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Pak Supri ada hadir juga. Oh, yang diminta hadir berarti masuk juga. Tapi saya lihat ada hanya beberapa orang yang tidak hadir, tapi ini sebagian besar yang hadir. Baik, istri saya sudah bingung karena kalau saya bicara banyak itu stres, sudah gelisah di belakang. Padahal saya tidak bicara banyak, ini benar saya bicara. Bukan banyak bicaranya, memang menyampaikan ini benar. Iya Pak Suariwanto ya. Sudah lapar ya. Ya baik, setelah memadai Pak ini, nanti untuk penutup doa berkat Pak Suariwanto, minta tolong Pak Peter untuk doa berkat sesuatu yang buka puasa Sabtu, ya. Sabtu tetap ada. Sabtu besok tetap ada. Oh ya, Sabtu depan ibadah doa puasa berjalan seperti biasanya. Kami harap Bapak punya latihan baik dan lain sebagainya. Ya baik, segera kita akhiri ibadah doa puasa ini dengan apa? Ini jelang liburan, kita mesti semangat nyanyinya ya supaya liburan nanti luar biasa. Sinawan Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Biarlah kita lalui hari demi hari bersama dengan cintanya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan juga. Yang terindah, kita berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau dengan rintangan jalan yang dihadapkan, hatinya ini hatiku aku. Di hatiku ada apa? Ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita sama-sama. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau hanya rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadiku baru. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada apa? Ada cintanya. Di hatiku cinta kepada siapa? Cinta padanya. Ku
Cintanya tidak habis. Bersyukur Bapa di surga, kasih-Mu senantiasa menguatkan kami, utamanya di dalam kami melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah bertakhta di atas pujian penyembahan yang kami aturkan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami renungkan bersama-sama, kami dengarkan bersama-sama, dan firman-Mu itu senantiasa menguatkan setiap kami. Karena bersama Engkau kami bisa melewati ketakutan itu, Bapa di surga. Apapun masalahnya, jika Engkau ada bersama-sama dengan kami, pasti kami dapat melewatinya dengan baik, dan bahkan kami akan menjadi pemenang. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, baik itu doa pribadi maupun doa untuk bangsa negara, terutama gereja Betani Indonesia yang kami kasihi, khususnya gereja Betani Juanda. Tuhan, Engkau sudah taruh setiap kami di dalam gereja ini untuk menjadi pelayan-Mu. Oleh sebab itu, sekali lagi berikan kepada setiap kami roh yang takut akan Tuhan. Amen. Dan menjadi hamba yang setia. Amen. Agar supaya kami dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat. Kura lama kata pakasih, tiara lama kata pakasih, tiara lama. Sekiara lama kata pakasih, tiara lama kata pakasih, tiara. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya yang kudus, senantiasa memberkati saudara. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya, Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk berkat jasmani yang telah dihidangkan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk berkat jasmani, makanan minuman yang telah disiapkan dan dihidangkan. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberikan, supaya melalui tangan mereka, oleh hati mereka, boleh bisa saluran berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, dikuduskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.